Oh, gitu. Halo, selamat siang, selamat pagi, dan juga selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan nama diri saya yaitu Muhammad Fahri Rahman dari Fakultas Ilmu Komunikasi Broadcasting dengan NIM 4412101005. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi mengenai kewirausahaan 1. Pada presentasi ini saya mengambil tema yakni konten kreator streamer game online. Ya, pada pada slide pertama ini kita dapat ketahui yakni logo yang saya bikin atau yang saya buat ini terlihat simple, dan juga di sini juga ada tagline yakni berusaha dan berjuang tanpa henti. Ya, baik. Selanjutnya kita akan beralih ke slide kedua. Slide kedua ini di mana akan terungkap tim-timnya di balik pembuatan live streaming ini. Timnya itu yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Fahri Rahman sebagai tim leader sekaligus mahasiswa Mercubuana, dan juga ada faktor pendukung yakni di Nimo TV sebagai aplikasi live streaming game online dan juga sebagai media pendukung, dan di sisi yang lain ada FIFA Mobile sebagai pendukung dan aplikasi game online yang berbasis sepak bola. Selanjutnya ada Realme sebagai pendukung juga, di mana HP yang saya pakai dari produsen Realme. Ya, baik. Selanjutnya slide ketiga. Oh ya, mohon maaf. Ini ada dosen saya yang bernama Muhammad Mirza, MIKOM, selaku dosen mata kuliah Kewirausahaan 1 yang mengajar di kampus Ruya pada hari Jumat pukul 9.30 sampai 11 pukul 11. Ya, selanjutnya slide ketiga yaitu ada kita di sini membicarakan problems atau masalah. Tahun 2018 dikejutkan dengan munculnya berbagai aplikasi streaming game online yang dimana marak digandrungi oleh para gamers, yakni dengan ikut bergabung dan mulai menjalankan permainan game melalui aplikasi. Salah satunya aplikasi streaming game online ialah Nimo TV yang tersedia di App Store, Play Store, maupun personal PC. Live streaming di Nemo TV dapat dilakukan dari Android atau iOS. Karena itu tidak mudah bagi saya untuk menarik pengikut dan penonton dalam melakukan live streaming di aplikasi Nemo TV. Ada beberapa faktor yang menjadi kendalanya, yakni smartphone dengan spesifikasi yang mendukung Android 5.0 ke atas, pemilihan game yang tepat dengan tren masa kini, dibutuhkan sinyal internet yang kencang sehingga dapat menyiarkan tontonan live streaming yang tidak delay atau patah-patah. Dan yang terakhir yakni tentukan jadwal live streaming dengan jadwal kuliah agar tidak bentrok. Ya, slide yang keempat yaitu solution. Solution yang di sini kita dapat peroleh yakni feature A atau gambar A ini menunjukkan sebuah smartphone yang berbasis Android 10, yang dimana Android 10 ini kita ketahui sudah muncul atau ada di tahun 2020, dan menurut yang saya baca Android 10 ini merupakan Android yang tipe terbaru dan sistemnya sistemnya itu canggih serta masa kini. Lalu untuk yang feature B-nya itu atau gambar B-nya itu ada
sinyal internet atau sinyal bar. Ini menunjukkan grafik dari kekuatan sinyal suatu kartu atau data yang ingin kita gunakan pada smartphone. Dan kedua gambar ini menurut saya bisa kita dapatkan atau kita raih untuk mendukung berjalannya live streaming di aplikasi Nimo TV. Baik, slide kelima itu ada target customer. Target customer ini yang pertama saya ditargetkan kepada teman, publik, masyarakat luas, dan juga tentunya sponsor. Yang pertama teman ya seperti teman sepermainan maupun teman kampus. Saya sebagai live streaming mencoba untuk eh, menawarkan live streaming saya agar bisa maju dengan men-share link live streaming yang saya dapatkan itu dari Nimo TV kepada teman-teman saya maupun teman main. Yang kedua itu ada publik. Publik di sini kita berbicara masyarakat, dan masyarakat yang saya tuju ini masyarakat milenial. Masyarakat milenial bisa berupa pengguna internet atau pengguna Nimo TV yang melakukan live streaming dan jadi penonton. Yang ketiga ialah masyarakat luas. Masyarakat luas ini tidak menjamin cakupan umur, bisa umur berapa saja bisa menerima atau melihat Nimo TV. Yang terakhir yakni yang keempat yaitu sponsor. Sponsor tentunya menginginkan live streaming kita berjalan dengan baik. Tentunya ini melalui kanal Nimo TV ada ada dan tren saat ini bisa berkontribusi untuk diri saya pribadi. Tentunya sponsor ini tentunya saya akan menguntungkan pihak sponsor dengan berharap intensitas penonton dapat tercukupi dengan baik. Oke, selanjutnya slide ke-6. Slide ke-6 ini ada marketing sizing, yakni mengetahui market sizing yang perlu diketahui. Pertama itu mengetahui siapa target atau yang ingin dituju dalam usaha ini. Seperti target yang ingin disasar pada teman, publik, maupun halayak. Yang kedua yaitu jumlah target yang ingin dicapai dalam lingkup capaian yang kita lakukan selama menekuni bisnis ini. Jangka pendek 1-4 bulan, lalu 5-8 bulan, dan seterusnya. Untuk saat ini, untuk saat ini market atau pasar yang ingin dituju oleh usaha saya ini ingin memulai dahulu, lalu membuat diterjun langsung dalam melakukan live streaming game online. Yang menjadi target utama saya adalah viewers dan followers, serta dapat menarik sponsor. Slide yang berikutnya yakni kompetitor dan positioning. Adapun kompetitor dalam persaingan live streaming ini yakni yang pertama akun yang bernama Dominic sebagai streamer Mobile Legends dengan jumlah followers 2.469. Yang kedua ada Momi Gamers sebagai streamer Mobile Legends dengan jumlah followers 2.966. Yang ketiga yaitu Imatuh Betmut sebagai streamer PUBG Mobile dengan jumlah followers 11.511. Tentunya ini merupakan awal bentuk motivasi bagi saya pribadi yang ingin menjalankan bisnis live streaming
yang di era saat ini menjadi primadona bagi para gamers. Tentunya menjadi tantangan bagi saya dalam membangun suasana dan sebagai bentuk mempelajari perjuangan dari sosok di atas sehingga dapat menjadi streamer yang dapat dipercaya oleh viewers. Semoga saya dapat membawakan streamer yang relevan yang akan membawa saya menjadi raihan viewers serta followers. Lalu ada slide berikutnya yaitu monetization atau bisnis model. Bisnis model yang saya bicarakan ini yang pertama itu ada live streaming game FIFA. Live streaming game FIFA ini terdiri dari memberikan tutorial bermain game sepak bola, membahas gameplay bermain FIFA Mobile. Yang ketiga itu ada memberikan solusi bermain, menyerang, dan meraih kemenangan. Yang terakhir itu ada mengaktifkan fitur baru yang akan menambah aktivitas viewers. Lalu ada juga pesan yang dapat dilakukan. Yang pertama yakni menghimbau agar untuk memberi komentar dengan sopan. Yang kedua yaitu aktif melakukan interaksi kepada viewers. Yang terakhir bersikap ramah kepada viewers. Slide selanjutnya yakni milestone. Milestone ini berbicara mengenai proyek diantara yang pertama itu capaian kita selama bisnis ini berlangsung. Ya kita dapat lihat sendiri pada slide ini milestone yang saya rencanakan. Baik, selanjutnya yaitu funding needs and allocation. Ini total anggaran yang saya bicarakan pada bisnis live streaming ini, yakni total funds need-nya totalnya berupa 1.500.000 dan ada juga alokasinya berupa marketing sejumlah 300.000, lalu ada working capital 400.000, lalu ada capek itu 200.000, dan yang terakhir produk development berupa 600.000. Ya, slide berikutnya ada marketing and customer acquisition. Ya, marketing dan customer acquisition ini berbicara dari proses pemasaran yang saya lakukan adalah membuat ajak siaran pesan berupa upaya ajakan untuk menonton live streaming melalui aplikasi Nimo TV. Siaran pesan ini akan disebarkan melalui akun Instagram, Twitter, dan juga WhatsApp. Upaya lainnya agar lebih menarik viewers, saya melakukan bagi-bagi giveaway kepada berupa pulsa 50K atau 50.000 kepada 2 viewers, masing-masing 25.000 yang beruntung mengajak teman-temannya menonton live streaming. Menurut saya, personal branding juga berperan penting dalam menarik perhatian. Oleh karenanya, saya berharap pada diri saya pribadi dapat mengadaptasikan proses pembentukan persepsi masyarakat publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Aspek ini meliputi kepribadian, kemampuan, dan kemajuan nilai, serta refleksi positif yang ditimbulkan atau ada dalam dari diri individu, dari dalam individu. Ya, untuk slide terakhir ini ada kontak detail saya. Kontak detail saya dapat dilihat sebagai berikut ini. Baik, menurut saya sudah cukup atas presentasi ini. Terima kasih atas
atensi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membuat presentasi ini. Saya akhiri ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.